Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Naufal Al-Gufron dengan NIM 3032200039 dan Natasha Ramadhani dengan NIM 3032200042 dan Kurota Ayunisa dengan NIM 3032200047. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang belajar. Apa sih belajar itu? Belajar adalah syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam segala hal, baik dalam ilmu pengetahuan atau keterampilan. Sedangkan menurut Salameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu guna memperoleh satu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sedangkan menurut KBBI, belajar adalah suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sementara dalam Kamus Bahasa Inggris terdapat 4 macam arti belajar, yaitu memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat dan mendapat informasi atau menemukan. Yang selanjutnya adalah mengenai belajar sebagai sebuah proses. B. Belajar sebagai sebuah proses. Belajar mengajar sebagai suatu proses memerlukan perencanaan yang seksama dan sistematis agar dapat dilaksanakan secara realistis. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, diperlukan adanya langkah-langkah yang sistematis sehingga mencapai hasil belajar siswa yang optimal. Kemudian, dari segi karakteristik pembelajaran sebagai suatu proses memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Belajar mengajar memiliki tujuan. 2. Ada suatu prosedur yang direncanakan. 3. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penganggapan materi yang khusus. 4. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan aktivitas anak didik. 5. Dalam belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. 6. Dalam belajar mengajar membutuhkan disiplin. 7. Ada batas waktu. 8. Evaluasi. Yang selanjutnya adalah mengenai belajar sebagai sebuah sistem. Belajar sebagai sebuah sistem, komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sebagai suatu sistem dengan sendirinya merupakan komposisi bagian-bagian dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah mengenai macam-macam teori belajar. Macam-macam teori belajar itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, kemudian teori kognitif, kemudian teori humanisme, dan yang terakhir teori klasik. Memasuki poin yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania. Teori belajar ini dikemukakan oleh para psikolog behavioristik. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau reward atau penguatan reinforcement. Kemudian ciri-cirinya yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, kemudian mementingkan keseluruhan, yang ketiga mementingkan reaksi psikomotor, yang keempat mementingkan sebab-sebab masa lampau, yang kelima mementingkan pembentukan kebiasaan, yang keenam mengutamakan mekanisme, dan yang terakhir atau yang ketujuh mengutamakan trial and error. Kemudian yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif merupakan salah satu cabang dari psikologi umum dan mencakup studi ilmiah tentang gejala kehidupan mental. Kehidupan mental mencakup gejala kognitif, afektif, konotif sampai pada taraf tertentu. Tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenai atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Jadi, kaum kognitivis berpandangan bahwa tingkah laku seseorang bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Kemudian ciri-ciri teori kognitif. Yang pertama, meningkatkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, meningkatkan keseluruhan dari bagian-bagian. Yang ketiga, meningkatkan peranan kognitif. Yang keempat, meningkatkan kondisi waktu sekarang. Yang kelima, meningkatkan pembentukan struktur kognitif. Yang keenam, mengutamakan keseimbangan dalam diri manusia. Dan yang ketujuh yaitu mengutamakan insight atau pengertian. Yang ketiga adalah teori humanisme. Teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal.
Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri dan sebagainya itu dapat tercapai. Sedangkan dari segi karakteristik, aliran humanisme mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi, yang kedua, mementingkan kebulatan pribadi, yang ketiga, mementingkan peranan kognitif dan efektif, yang keempat, mementingkan persepsi subjektif yang dimiliki tiap individu, yang kelima, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri, dan yang keenam, mengutamakan insight. Yang keempat adalah teori belajar klasik. Teori belajar klasik juga dikenal dengan teori belajar disiplin mental. Teori ini tanpa dilandasi eksperimen dan hanya berdasar pada filosofis atau spekulatif. Teori belajar klasik menganggap bahwa secara psikologi individu memiliki kekuatan, kemampuan atau potensi-potensi tertentu. Belajar adalah pengalaman dari kekuatan, kemampuan, dan potensi-potensi tersebut. Teori belajar klasik merupakan salah satu pandangan yang mula-mula memberikan definisi tentang belajar yang disusun oleh filsuf Yunani bernama Plato. Pandangan filsafatnya yaitu tentang idealisme yang melukiskan pikiran dan jiwa yang bersifat dasar bagi segala sesuatu yang ada. Idealisme hanyalah ide murni yang ada di dalam pikiran, karena pengetahuan seseorang berasal dari ide yang ada sejak kelahirannya. Belajar dilukiskan sebagai pengembangan oleh pikiran yang bersifat keturunan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.